Halo sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya John Sung, Jesus my Savior. Sahabatku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih sudah menonton channel YouTube saya dan saya senang sekali ya kita bisa terus bersuara bagi kebenaran firman Tuhan. Walaupun ada pro dan kontra, itu tidak menjadi masalah. Beberapa waktu yang lalu, YouTube saya berusaha dihack oleh orang-orang yang jahat, ya, yang tidak mampu berargumentasi, tidak mampu menjelaskan, tetapi memakai cara-cara yang curang. Oh, tidak apa, tapi saya berhasil memulihkannya. Sahabatku yang terkasih, saya mendapat kiriman satu video ini untuk saya tanggapi. Di video ini dikhotbahkan mengenai bahasa roh, katanya. Ya, coba kita lihat nih pendeta satu ini, khotbah apa? Iblis bisa dengar. Tapi bahasa roh, bahasa yang tersembunyi hanya antara roh kita dan roh Tuhan. Lalu kok berguna? Lah Alkitab yang bilang berguna. Alkitab yang suruh berdoalah dalam roh. Amin. Apalagi di gereja Bethel Indonesia. Sahabatku yang terkasih, Anda perhatikan di sini bahwa dia katakan kita, ya, bahasa roh itu doa yang tidak bisa dimengerti oleh iblis. Ya, coba Anda perhatikan di situ apa dia ngomong kan? Doa iblis bisa dengar. Tapi bahasa roh, bahasa yang tersembunyi hanya antara roh kita dan roh Tuhan. Anda lihat di situ. Dia berkata bahwa bahasa roh itu ya disuruh doa itu karena bahasa tidak dimengerti oleh iblis. Kalau bahasa Indonesia, bahasa Inggris, nah berarti bisa dimengerti oleh iblis. Kalau gitu kita jangan dong doa pakai bahasa Indonesia. Diketahuin sama iblis dong. Ini konyol. Ini doktrin yang bodoh, yang sesat. Ya. Ada baca di dalam Kisah Para Rasul, kisah pertama kali hari Pentakosta di mana Roh Kudus dicurahkan. Di situ dikatakan dengan jelas ya. Mereka ya berbahasa-bahasa asing. Ya. Mereka berbahasa-bahasa asing. Nah, coba Anda lihat di situ, ya. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak, mereka bingung karena masing-masing mendengar rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Sebenarnya terjemahan di dalam bahasa aslinya itu glossolalia, tidak ada kata pneuma, tidak ada kata roh. Bahasa lidah itu ada bahasa sekarang yang saya ucapkan sekarang ini bahasa Indonesia, ini namanya bahasa lidah. Bukan bahasa roh. Nah, ini udah salah. Dia ini sekolah teologi mungkin nih pendeta ini, ya. Bodoh sekali dia. Lihat, mereka tercengang-cengang. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita, yaitu bahasa asal kita, orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, dan seterusnya. Jadi rasul-rasul itu tiba-tiba bisa berbahasa asing yang awalnya mereka nggak bisa. Lalu mereka sekarang bisa. Untuk apa? Untuk menginjililah orang-orang Parsia, Elam, Mesopotamia, Kapadokia, Mesir, dan seterusnya. Iblis ngerti. Ya ngertilah. Aduh, konyol sekali. Lalu kamu khotbah sekarang pakai bahasa Indonesia, iblis ngerti-ngerti. Lalu pakai bahasa roh. Bahasa rohnya seperti apa coba? Itu bukan masalah, itu dibuat-buat. Untuk menaikkan wibawa seolah kepenuhan roh. Nah, kita disuruh berdoa dalam roh itu artinya apa? Doa dan permohonan kita itu dikendalikan oleh keinginan roh, bukan keinginan daging. Keinginan roh itu apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera. Nah, jangan yang ingin dosa. Jadi kamu berdoa, memohon kepada Tuhan sesuai dengan keinginan Roh Kudus yang benar, yang suci, yang mulia. Jangan engkau berdoa untuk engkau hawa nafsu dirimu. Makanya kita disuruh berdoa dalam roh, bukan bahasa roh. Aduh, ini konyol sekali ini. Ya, coba kita dengar lagi. Kok berguna? Lah Alkitab yang bilang berguna. Alkitab yang suruh berdoalah dalam roh. Amin. Apalagi di gereja Bethel Indonesia di mana saudara berada sekarang, dalam pengakuan imannya kita bilang apa? Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berbicara dalam bahasa roh. Nah, yang saudara harus tahu, bahasa roh itu bukan terlalu mengada-ada atau terlalu tinggi. Bahasa roh adalah bahasa roh saudara dan saya. Bahasa roh diberikan karunia-Nya oleh Roh Kudus, tapi diaktifkan oleh iman kita. Sama seperti kesembuhan.
Kesembuhan itu karunia diberikan oleh Roh Kudus, tapi yang aktifkan siapa? Iman saudara. Tadi setiap saudara yang sembuh bukan karena saya, tapi karena iman. Ini sesat ini. Ini benar-benar sesat sekali, ya. Anda bisa bayangkan bahwa pertama dia berkata bahwa ya, bahasa roh itu harus diaktifkan ketika turun baptisan Roh Kudus. Sekarang saya mau tanya, di zaman ini siapa yang boleh baptis orang dengan Roh Kudus? Ya. Baptisan Roh Kudus itu coba cek di dalam Alkitab hanya terjadi 4 kali. Yerusalem, Samaria, Yudea, dan ujung bumi non Israel. Kisah Rasul pasal 2, 8, 10 dan 19. Selanjutnya orang yang percaya kepada Yesus Kristus bertobat otomatis dimeteraikan dengan Roh Kudus. Tidak ada lagi baptisan Roh Kudus. Di Yerusalem cuma baptisan Roh Kudus sekali, itu di hari Pentakosta. Selanjutnya orang yang percaya kepada Yesus Kristus langsung terima Roh Kudus. Efesus 1 ayat 13. Ketika kamu percaya, kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus. Tidak ada terjadi baptisan Roh Kudus lagi. Maka cara pemahaman orang-orang pendeta seperti ini, terima Yesus Kristus tapi kamu belum terima Roh Kudus, harus pendeta yang tumpang tangan. Yohanes Pembaptis saja berkata bahwa dia yang lebih datang berkuasa daripada aku, dia akan membaptis kamu dengan roh dan api. Bukan, dia aja tidak layak gitu loh. Masa pendeta sekarang boleh seolah-olah dia memerintahkan Roh Kudus masuk ke dalam ini? Nah, ini tidak benar. Ya. Lalu bahasa roh katanya. Dalam 1 Korintus 14 ayat 22 itu jelas dikatakan, karena itu karunia bahasa roh adalah tanda bukan untuk orang yang beriman tetapi untuk orang yang tidak beriman. Anda cek 1 Korintus 14 ayat 22. Ya. Baca lagi. Ya. 1 Korintus 14 ayat 27. Jika ada orang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada orang lain yang menafsirkannya. Jika tidak ada yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata pada dirinya sendiri dan pada Allah. Lihat. Berapa banyak hari ini gereja-gereja yang tiba-tiba ramai lalu diajak bukan kita yang mengaktifkan, itu karunia Tuhan. Kalau kita yang mengaktifkan, berarti kita ada kuasa, ada kehebatan. Bukan. Demikian juga kesembuhan. Kesembuhan itu, orang mau percaya, tidak percaya. Kalau Tuhan mau berkehendak menyembuhkan orang itu, dia pasti sembuh. Bukan tergantung orang itu yang aktifkan. Mana ada istilah seperti itu? Ya. Petrus jalan di depan gerbang dan Allah, ada orang lumpuh. Berjalanlah. Tidak pakai dia yang aktifkan. Tuhan mau sembuhkan. Nah, ini penyesatan luar biasa. Ya. Jadi sahabatku yang dikasihi dalam Tuhan, kita ini semua orang berdosa. Kita tidak bisa mengaktifkan apapun. Harus Tuhan yang punya kasih karunia, yang memberi kita kasih karunia anugerahnya, baru kita bisa sembuh. Bukan karena kita. Kita percaya, kita berserah, berdoa. Tuhan, sekiranya kalau ini sesuai dengan kehendak-Mu, jadilah. Seperti itu yang benar. Tuhan, sembuhkan saya kalau ini sesuai dengan kehendak-Mu. Mohon kasih karunia-Mu. Begitu. Bukan kita aktifkan. Ya. Coba lihat lagi. Saudara, gerakan bagian tubuh saudara yang sakit tiba-tiba nggak sakit. Kenapa? Iman saudara. Begitu juga dengan bahasa roh. Bahasa roh saudara terima dari Tuhan. Lalu apa? Siapa yang menggerakkan mulut saudara? Bukan Roh Kudus. Karena ini bahasa roh kita. Kita yang menggerakkan mulut kita, kita yang menggerakkan lidah kita, dan roh yang menyertai. Memang pertama kali kita berbahasa roh, kita akan ngerasa seperti apa? Wah, ini mah bukan bahasa roh. Karena apa? Daging seteru dengan roh. Daging kita nggak suka, daging kita nggak nyaman. Mari kita coba sama-sama, kita bangkit berdiri. Ayo semuanya. Ingat, karunia ini tersedia bagi setiap orang percaya yang sudah menerima Roh Kudus. Amin. Tutup mata kita sama-sama, angkat doa. Coba dengarkan baik-baik. Ikuti doa saya. Masa? Di dalam nama Yesus, aku minta karunia bahasa roh. Tuhan aktifasi di dalam diriku. Aku menerima karunia-Nya di dalam nama Yesus.
Dalam hitungan ketiga, saudara mulai buka mulut saudara, mulai gerakan lidah saudara, mulai berbahasa. 1, 2, 3. Korabase kerebe arabase kerabababarabase. Semua mulai berbahasa roh, semua mulai berbahasa roh. Korabata karabase kerabakarabase kerabayarabaralala. Hancur. Sahabat kita terkasih, Anda lihat betapa pesesatnya ini. Bahasa roh kita yang aktifkan. Di mana di dalam dasar Alkitab itu? Kita yang aktifkan. Hari Pentakosta di tumpang tangan, tiba-tiba mereka berkata bahasa asing. Pertama, udah jelas, bukan bahasa roh. Yang tidak dimengerti. Sikaraba-raba, kita yang aktifkan katanya. Ini udah sesat. Ya. Bagaimana itu karunia Roh Kudus? Kemudian, 1 Korintus 14 tadi udah saya baca. Karunia bahasa lidah itu adalah tanda untuk orang yang tidak beriman. Oke? Jika engkau berkata-kata bahasa roh sebanyak 3 orang, itu pun harus ada yang menafsirkannya. Kalau tidak ada, diam diri. Kalau ini dipacu, ayo lembutkan lidah supaya ngomong, aktivasikan sikaraba, itu bukan bahasa roh, itu dibuat-buat pertama, kedua atau dikesurupan setan. Tidak mungkin dari Tuhan. Karena dari Tuhan bukan seperti itu. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, saya memberitakan ini bukan karena benci, beda organisasi, denominasi, atau gereja. Tetapi karena ini sesat. Bahasa lidah itu karunia Tuhan yang kasih kita tiba-tiba bisa. Bukan kita yang ayo aktifkan, kita yang ini. Bukan. Para rasul itu tiba-tiba. Karena dapat Roh Kudus turun. Itu pun untuk menggenapi ya, perkataan Tuhan Yesus Kristus, jadilah saksiku. Yerusalem, Yudea, Samaria, dan ujung bumi. Makanya baptisan Roh Kudus terjadi hanya 4 kali saja. Sesudah itu tidak pernah kita dengar lagi. Nah, setelah Alkitab selesai ditulis makanya berhenti. 1 Korintus 13 ayat 8 sampai 10. Bahasa lidah akan berhenti, nubuat akan berakhir. Jika yang sempurna itu tiba, Alkitab sudah tiba yang sempurna, benda yang sempurna tiba. Kita disuruh baca Alkitab mendasarkan iman kita kepada Alkitab, bukan pada bahasa ngeroh yang seperti itu. Ini hal yang sangat konyol. Saya mau Anda dicerdaskan, jangan disesatkan. Bersama saya John Sung, Jesus my Savior.